Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimaksud Allah SWT, henti-hentinya mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Nikmat yang paling pokok adalah nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian banyak juga nikmat lainnya yang satu demi satu kita tidak bisa hitung karena demikian banyaknya atau besarnya nikmat Allah SWT. Kemudian salawat dan salam semoga sudah terlimpahkan kepada jiwa kita uswatun hasanah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqamah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Dan semoga pula kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Jemaah salat subuh yang dilakukan Allah Ta'ala, pagi ini kita bahas mengenai bulan Rajab dan seputar amalan-amalan yang mengisi di bulan Rajab ini. Insya Allah hari ini kita sudah memasuki tanggal 1 Rajab, ya, tanggal 1 Rajab 1447 Hijriah. Yang artinya 2 bulan lagi kita akan menghadapi bulan apa? Bulan Ramadan. Nah, dalam Islam itu kalender Hijriah ada 12 bulan. Dimulai dengan apa? Bulan Muharram. Jadi bulan pertama itu bulan Muharram, kemudian bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, bulan Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Syawal serta Zulqa'dah. Kemudian berakhir pada bulan Zulhijjah. Yang apa gunanya bulan-bulan itu? Allah tentukan bahwa bulan-bulan itu merupakan bulan untuk menentukan hari raya dan ibadah penting lainnya seperti memulai puasa di bulan Ramadan, kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal, kemudian kapan wukuf di Arafah, serta tanggal 10 Zulhijjah untuk hari raya kurban. Nah, bulan Rajab ini adalah salah satu 4 bulan yang merupakan bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan. Sebagaimana disebutkan dalam dalam Quran surat Taubah, surat ke-9 ayatnya ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna indata syuhuri indallahi asna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dainul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum faqatilul musyrikina kafatan kama yaqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna indah syahra wa indallahi asna asyara. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, bulan haram dalam Islam itu adalah 4 bulan yang dimuliakan dan suci dalam kalender Hijriah, yaitu tadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab, di mana setiap perbuatan baik pahalanya akan
dilipat gandakan. Sementara perbuatan dosa pun ganjarannya lebih berat. Dengan larangan utama adalah berperang kecuali dalam keadaan darurat untuk menjaga keamanan orang yang berhaji atau berumroh pada saat itu. Jadi bulan-bulan haram itu ada banyak larangan yang dilakukan, diantaranya adalah tidak boleh berperang. Adapun kalau terpaksa diserang oleh musuh, maka tentunya kita harus melawannya. Jadi ketika ada serangan terhadap umat Islam, maka wajib bagi kita untuk membela diri. Itu walaupun terjadi pada bulan-bulan haram, misalnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Semuanya itu dalam rangka mempertahankan diri, maka kita wajib untuk melawannya ketika kita diserang. Itu ketentuannya. Betul iman rahimakumullah, Allah melarang berbuat zalim di bulan-bulan tersebut. Bukan berarti diperbolehkan untuk berbuat zalim itu di bulan lainnya. Gitu. Jadi ketika ada larangan untuk berbuat zalim di bulan-bulan haram, bukan berarti kita membolehkan diri kita untuk berbuat zalim di bulan yang lainnya, di bulan yang 8 tadi selain yang 4 tadi. Karena bulan-bulan yang lainnya pun kita dilarang untuk berbuat zalim, ya. Karena perbuatan zalim di bulan-bulan haram tadi dilipat gandakan dosanya, sebagaimana pahala bagi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka akan ditambahkan pahalanya itu di bulan, khususnya di bulan-bulan yang haram. Sama halnya ketika kita berada di tanah haram Mekah dan Madinah, perbuatan dosa yang dilakukan di sana lebih besar dosanya dibandingkan dengan di tempat-tempat lainnya. Suatu iman rahimakumullah, kaidah yang kita perlu ketahui adalah bahwa suatu amalan apabila bertepatan dengan waktu yang mulia, maka ia akan dilipat gandakan pahalanya. Itu kaidahnya, ya. Maka sangat-sangat dianjurkan untuk banyak beramal soleh di bulan-bulan tersebut, di bulan yang 4 tadi, karena keutamaannya yang agung, seperti misalnya kita melakukan sholat, sedekah, puasa, dan amal lainnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa misalnya mengkhususkan puasa dan amal tertentu pada bulan Rajab tanpa bulan-bulan lainnya adalah perlu ditinjau kembali sesuai dengan kaidah fikih, yaitu prinsip-prinsip hukum umum yang mengatur tata cara ibadah. Yuhatun iman fillah, kaidah umum dalam ibadah adalah yang pertama, al-umuru bi maqasidiha, yaitu segala urusan itu tergantung dari niatnya atau maksudnya, ya. Menekankan bahwa setiap amalan itu harus dengan niat yang ikhlas, karena Allah adalah syarat utama sahnya ibadah. Jadi orang yang tidak berniat karena Allah, maka ibadahnya sia-sia, gitu, ya. Jadi niatkanlah segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terutama dalam bulan-bulan yang 4 ini adalah karena Allah. Jadi ala umuru bi maqasidiha. Segala urusan itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya kita berbuat kejelekan, ya akan dicatat sebagai sebuah kejelekan. Jadi kalau kita berniat kebaikan, harus diniatkan karena Allah, bukan karena yang lainnya, ya. Ini penting bagi kita untuk mengetahui secara kaidah fikihnya tentang ibadah itu tadi. Yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh yang paling sederhana, jika kita ragu batal wudhu, tetap wudhu sampai yakin bahwa wudhunya itu batal. Jadi kita misalnya ragu-ragu dalam wudhu. Nah, ketika kita merasa ragu-ragu bahwa wudhu kita batal, tetap aja lakukan sampai kita betul-betul yakin bahwa wudhu kita ini memang batal, ya, harus kita melanjutkan lagi. Begitu juga kita ragu mengenai rakaat yang ada di dalam sholat, lakukan terus sholatnya, jangan dibatalkan. Tapi
yakini bahwa sholat yang kita lakukan adalah sudah sesuai dengan apa yang kita yakini. Tetapi ketika kita ya ragu-ragu terhadap apa yang kita lakukan, maka kita harus membatalkan sholat itu tadi. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Keyakinan lebih tinggi dibandingkan dengan keraguan tadi. Kaidah yang ketiga bahwa al-masyaqqah tajalibu at-tasyir. Al-taisir, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Jadi memberikan keringanan dalam ibadah saat ada kesulitan, seperti boleh jamak qashar salat saat bepergian. Ini adalah kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Jadi ketika kita dalam keadaan kepepet, misalnya waktunya pendek, kemudian atau kita dalam bepergian, maka kita dibolehkan untuk menjamak sholat, menjamak makan mengqashar sholat itu tadi. Ini namanya kaidah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Jadi setiap kesulitan atau kepepetan atau apapun juga yang menyebabkan kita tidak bisa secara sempurna melaksanakannya, maka di sana akan datang kemudahan. Islam mengajarkan untuk senantiasa melakukan keringan-keringan ibadah, jadi tidak dipersulit. Tidak ada ibadah-ibadah yang merupakan kesulitan. Selanjutnya yang keempat, ad-dararu yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Ya, dengan catatan yang bisa kita mencegah mudarat bahkan dalam ibadah sekalipun. Jadi mudaratnya itu harus dihilangkan lebih dahulu dibandingkan dengan manfaatnya. Oleh karena itu setiap kita ibadah sekalipun, maka kemudaratan itu harus dihilangkan lebih dahulu. Misalnya ketika sholat sendirian di rumah terjadi kebakaran, maka demi mencegah bahaya itu sendiri, itu dia harus segera membatalkan sholatnya untuk mencegah mudarat yang lebih besar, yaitu misalnya kebakaran yang terjadi. Begitu juga kalau misalnya kita punya bayi, cucu kita misalnya masih kecil, tidur bersama kita, kemudian cucu kita itu mau terjatuh dari ranjang, maka kita harus menolong lebih dahulu. Jadi mudaratnya yang lebih penting dihilangkan dulu, baru kemudian maslahatnya yang ada. Itu adalah hukum al-dararu yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Yang kelima, yang paling pokok juga dalam hukum fikih adalah hukum asal ibadah adalah terlarang. Jadi al-aslu al-ibadati al-hurmah. Suatu ibadah hanya sah jika ada dalil syariat yang memerintahkannya. Tidak boleh mengada-ada. Jadi satu ibadah hanya boleh dilakukan ketika sesuai dengan yang diperintahkan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang baik, yang benar, gitu ya. Itu adalah al-aslu fi ibadati al-hurmah. Setiap ibadah itu terlarang ketika tidak ada dalilnya, ketika tidak ada hukum yang mensyariatkannya, gitu. Itu kaidah fikihnya. Sebaliknya kalau muamalah itu pada dasarnya muamalah itu dibolehkan semuanya kecuali ada dalil atau syariat yang melarangnya. Misalnya soal makan, ya. Kita makan nih sekarang ini semuanya boleh dimakan, bahkan ketika ada babi di dalamnya, gitu, itu boleh kita makan. Tapi setelah turun hukum syariat bahwa babi diharamkan, maka babi itu menjadi dilarang. Itu adalah dalam hal muamalah. Ya. Jadi ketika ada hukum mensyariatkan muamalah itu tadi melarangnya, maka terhadap itu kita harus segera meninggalkannya. Contoh yang lain adalah ketika kita berjual beli, bermuamalah jual beli, ya. Muamalah jual beli itu pada dasarnya semuanya boleh jual beli itu. Tapi ketika ada syariat atau hukum yang melarang, misalnya
jual beli dengan riba atau bertransaksi dengan riba itu dilarang, maka kita tidak boleh melakukannya. Contoh lagi misalnya ketika kita minum semuanya gitu, semuanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada larangan bahwa dilarang minum khamar gitu, sedikit atau banyak khamar itu dilarang, maka kita tidak boleh melakukan minum atau meminum sesuatu yang mengandung khamar. Itu adalah masalah-masalah muamalah. Jadi semua muamalah itu pada dasarnya halal kecuali ada dalil atau syariat yang mengharamkannya. Nah, yang lebih lagi di dalam hukum fikih ini, yang lebih banyak amalannya itu lebih utama pahalanya. Artinya mendorong untuk memperbanyak ibadah karena pahala sebanding dengan usaha yang kita lakukan. Ketika kita bermuamalah misalnya, beribadah misalnya kita pergi ke Mekah atau ke Madinah dengan catatan bahwa ingin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu harus lebih dipentingkan dibandingkan dengan kita bepergian ke tempat lainnya. Misalnya ke mana? Ke Turki atau ke Mesir misalnya untuk lihat ini Firaun, jasad atau tubuh Firaun di Mesir, di Iskandaria, di museum Mesir. Ya kita tidak boleh, kita harus bepergian ke tempat yang menunjukkan ibadah kita lebih baik. Yaitu 3 kota yang kita mendapatkan kesunahan untuk melakukan. Yang pertama kita pergi ke Mekah, yang kedua ke Madinah, yang ketiga adalah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Itu adalah 3 tempat yang kalau misalnya kita punya kemampuan untuk pergi ke sana, kita disunahkan untuk melakukannya. Nah, dari hal ini mengkhususkan puasa dan amal tertentu pada bulan Rajab itu perlu diperhatikan. Karena pendapat para ulama ahli hadis seperti Al-Hafiz Ibnu Rajab dan Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang amalan tertentu pada bulan Rajab secara khusus adalah lemah dan palsu. Jamaah salat subuh yang dimaksud Allah Ta'ala, dalam kitab Tabyinul Azab halaman kedua, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, tidak ada satupun hadis sahih yang bisa dijadikan hujjah atau ketetapan atau hukum mengenai keutamaan bulan Rajab. Tidak juga puasa padanya atau puasa pada sebagiannya. Dan sholat pada malam tertentu padanya. Di antara ulama yang mendahuluiku ketika disampaikan oleh Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidz yang mengatakan hal itu sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab tadi. Dalam kitab tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi hadis-hadis seputar bulan Ramadan menjadi 2 bagian. Dalam kitab tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar membagi hadis-hadis seputar bulan Rajab menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah hadis-hadis yang lemah, dan yang kedua adalah hadis-hadis yang palsu atau maudhu dalam istilah hadisnya. Di antara hadis-hadis yang lemah yang disebutkan oleh beliau adalah hadis mengenai sesungguhnya di dalam surga ada sebuah sungai yang bernama Rajab. Airnya lebih putih dari air susu dan lebih manis dari madu. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka Allah akan memberinya minum dari sungai tersebut. Riwayat Al-Baihaqi dalam Fadail Al-Awqat. Ibnu Jauzi berkata, dalam sanadnya ada perawi-perawi yang majhul. Yang majhul itu yang tidak dikenal. Jadi kalau ada seputar hadis yang menyatakan bahwa orang yang berpuasa di bulan Rajab sehari saja itu akan mendapatkan minum dari telaga yang namanya telaga Rajab, itu artinya hadis tersebut adalah hadis yang majhul, di mana ada perawinya yang tidak dikenal. Jadi tidak boleh kita amalkan ya.
Kalaupun kita mengamalkan, ya lakukan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Misalnya puasa yang paling kenceng adalah puasa Daud, misalnya sehari puasa, sehari tidak. Atau misalnya puasa Yaumul Bid, misalnya tiap tanggal 13, 14, 15. Itu adalah puasa-puasa yang disunahkan. Atau adalah puasa Senin Kamis, gitu udah jelas itu sih puasa yang dikenal di dalam syariat Islam. Sementara itu pendapat Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal menyatakan bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang batil. Di antara hadis yang palsu seputar Rajab yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah hadis tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 15 hari, sampai ke 20 hari. Beliau mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Karena dalam sanadnya terdapat nama Abu Bakar Al-Naghosi. Dia seorang yang sering memasukkan hadis. Ini terdapat dalam kitab Tabyinul Azab. Disebutkan oleh Ibnu Al-Hajar. Tentunya ada beberapa keutamaan bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu mempunyai keutamaan sebagaimana bulan-bulan haram yang 4 tadi. Yang pertama disebutkan bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Sebagaimana telah disebutkan bahwa bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan haram yang disucikan dalam Islam. Yang bersamaannya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kenapa bulan Ramadan tidak dimasukkan sebagai bulan haram? Karena bulan Muharram, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi pada saat itu diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi lebih mulia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan bulan-bulan haram yang ada tadi. Bulan disebut bulan-bulan yang 4 tadi disebut al-ashhur al-hurum, di mana umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan dan menjauhi segala macam bentuk dosa. Keutamaan bulan ini terletak pada pelipat gandaan pahala atas perbuatan baik, dan di samping pelipat gandaan dari pahala yang ada dalam hal kita melakukan amalan-amalan soleh, juga bersama dengan itu adanya pembesaran dosa atas perbuatan buruk. Jadi, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di bulan-bulan haram tadi, kita akan diberikan ganjaran berupa pembesaran dosa atas perbuatan buruk yang kita lakukan. Hal ini menjadikannya waktu yang sangat mulia untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan dan rangkaian ibadah yang dilakukan saat bulan Rajab akan mendapatkan pahala yang berlipat. Hal ini sebagaimana penjelasan Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya memiliki arti bahwa amal soleh lebih agung atau besar pahalanya di bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan zalim, perbuatan zalim atau kemaksiatan pada bulan tersebut juga lebih besar dari zalim atau perbuatan maksiat di dalam bulan-bulan selainnya. Ini terdapat dalam Malitu Tanzil fi Tafsir Quran yang dikarang oleh Imam Al-Baghawi. Selain itu, dosa dan seluruh perbuatan maksiat yang kita lakukan juga akan mendapatkan balasan berlipat. Oleh karena itu, sebaiknya menjaga diri kita selama di bulan Rajab dan bulan 3 bulan haram lainnya, agar kita tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan dari bulan Rajab ini adalah bulan penuh ampunan. Rajab dikenal sebagai bulan pengampunan. Umat Islam dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan, dan memulai
lembaran baru dengan senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita mohon ampun, beristighfar, memperbanyak istighfar, juga kita meniatkan diri untuk senantiasa meningkatkan amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bulan Rajab ini adanya peristiwa Isra Mi'raj ya di bulan Rajab, yaitu pada tanggal berapa? 27 Rajab. Nah, terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu Isra Mi'raj dari Rasulullah SAW. Isra Mi'raj itu artinya Isra itu berangkat dari Masjidil Haram. Ketika itu kan Rasulullah SAW belum berhijrah ke Madinah. Beliau masih ada di Mekah. Ya, beliau disuruh untuk pergi malam hari itu, dijemput oleh malaikat Jibril bersama dengan kendaraan yang dikenal dengan apa? Dengan nama Buraq. Itu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Ada peristiwa Isra-nya. Kemudian dari Isra itu, dari Masjidil Aqsa, berangkatlah menuju Sidratul Muntaha, yaitu peristiwa Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah SAW untuk apa? Untuk menerima perintah langsung pelaksanaan sholat pada hari itu. Jadi pada saat Mi'raj tadi. Nah, peristiwa ini tidak hanya menjadi tonggak penting bagi penetapan sholat 5 waktu, tetapi juga mengajarkan umat Islam untuk senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah, yaitu hablum minallah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah. Jadi dimaknai sebagai untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses. Hal yang keempat yang merupakan kemuliaan dari bulan Rajab adalah waktu mustajab untuk berdoa. Nah, malam pertama yang tadi malam seharusnya kita disebut ada waktu mustajab. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan waktu-waktu di bulan ini, di bulan Rajab ini, dengan memperbanyak doa dan memohon kebaikan dunia serta akhirat. Apapun doa kita, sepanjang tidak mendolimi orang lain, doa itu tentunya merupakan doa kebaikan bagi kita. Nah, kita disunahkan untuk memperbanyak berdoa gitu. Setelah sholat, misalnya sholat wajib, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud atau sholat witir, semua itu iringi ditutup dengan doa untuk mendapatkan kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Doa yang paling umum itu doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sangat umum karena kita akan meminta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat kelak nanti. Itu doa yang paling umum. Sekecil-kecilnya doa adalah memohon doa seperti itu tadi. Yang kelima, bulan Rajab ini bulan antara untuk menyambut Ramadan. Karena setelah Rajab ada bulan Sya'ban, kemudian baru kita memasuki bulan Ramadan. Artinya starting point, mulainya kita bersiap-siap gitu untuk menghadapi Ramadan itu tadi. Persiapan Ramadan itu bukan hanya fisik kita ya yang segar bugar, tapi juga mempersiapkan hati kita untuk menerima Ramadan, karena Ramadan itu adalah ibadah yang paling pokok, ibadah kita puasa di siang harinya dan beramal amal soleh lainnya di malam harinya, dimulai dengan misalnya kita memberikan iftar, memberikan iftar itu berbuka puasa, baik secara jama'i, secara berjamaah atau secara pribadi gitu, kita memberikan buka puasa. Kemudian diikuti dengan sholat tarawih yang tidak ada sholat sunnah yang dilakukan pada bulan-bulan selain dari bulan Ramadan itu tadi. Nah, inilah yang kita lakukan pada saat kita memasuki bulan Ramadan.
Rajab ini menjadi momen awal persiapan menuju bulan suci Ramadan. Dengan meningkatkan ibadah di bulan ini, umat Islam dapat membangun kebiasaan baik yang terus berlanjut hingga ke bulan Ramadan. Sehingga amal ibadah kita dapat lebih maksimal di bulan Ramadan nanti. Untuk itu, kita lakukan misalnya mempergiat kita untuk sholat duha, jangan tinggalkan sholat duha itu, kemudian sholat tahajud atau sholat malam, kemudian juga sholat rawatib, sholat ada 12 rakaat ya, zuhur 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian qobliyah subuh 2 rakaat, sholat rawatib. Selain itu sholat sunnah lainnya, misalnya kita begitu datang ke masjid, ketika masih ada waktu, kita lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, dengan perbedaan sholat sunnah, tentunya umat Islam dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah SWT. Bulan Rajab juga adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran itu dengan apa? Dengan cara membaca. Karena Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita umat Islam. Membaca aja berpahala, apalagi kita mengetahui artinya, atau apalagi kita mentadaburi atau merenungkan makna yang ada di dalamnya, sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu tadi. Itu kita mulailah sekarang ini di bulan Rajab. Supaya apa? Supaya ketika kebiasaan ini sudah melekat, kemudian di bulan Sya'ban juga kita tingkatkan, kemudian pasti di bulan Ramadan juga itu akan lebih meningkat lagi. Maka di bulan Ramadan itu nanti kita bisa lebih intens lagi, lebih meningkatkan lagi apa-apa yang sudah kita lakukan kebiasaan-kebiasaan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu tadi. Karena itu mari kita berdoa sejenak sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad dan Bazzar. Rasulullah SAW senantiasa berdoa, yaitu doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Itu adalah doa yang kita panjatkan supaya apa? Supaya kita sudah siap nanti ketika menghadapi bulan Ramadan. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh.